jadwalnya ya jam 1.20, tapi karena tadi ada agenda bersama panitia job fair yang kemarin akan berjalan itu, tadi ada evaluasi, terus jadinya saya harus mengubah jadwalnya. Untungnya teman-teman bisa semua nih, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Kemudian karena teman-teman kemarin sudah interview ke user, terus ternyata ini saya tadi ngecek ada satu presensi yang belum saya inputkan, mungkin yang minggu kemarin. Nanti saya inputkannya, kan saya udah punya jadwal kalian yang kosong-kosong itu ya, nanti saya inputkannya pas kalian nggak ada jadwal gitu, karena kalau pas ada jadwal kayaknya cuma bisa sekali presensi, jadi nanti saya inputkan yang pas kalian nggak ada jadwal aja gitu. Tadi udah di-share sama Mas Parno juga jadwalnya yang di selain hari ini tuh udah di-share semua, nanti saya inputkan. Kemudian untuk yang tentang UTS, nah ini sebelum bahas lebih jauh, saya mau share dulu yang UTS. Cari dulu ya. Oke, jadi UTS besok itu berapa minggu lagi? Ya sekitar seminggu lagi lah ya, kalau dari hari ini, seminggu lebih dikit lah ya. Teman-teman nanti akan membuat laporan yang adalah pendahuluan. Pendahuluannya ini ada latar belakang masalah sama tujuan. Latar belakang masalah sama tujuan bisa bebas berinilah ya, berkreasi, bisa bebas menuliskan sesuai dengan yang ada di masalah real yang ada gitu ya. Terus tujuannya apa gitu-gitu. Yang ini saya pikir lumayan gampang lah kalau yang pendahuluan. Kemudian yang agak mikir memang yang pembahasan ya. Tapi alhamdulillahnya user persona sudah checklist kemarin kalian sudah membuat. Hari ini kita akan membuat user journey map. Nah, PR teman-teman nanti setelah perkuliahan hari ini itu nggak ada tugas yang setelah perkuliahan hari ini ya. Yang hari ini kan masih membuat user journey map. Yang setelah hari ini itu nggak ada tugas yang dipakai untuk tugas yang menuju ke UTS tuh nggak ada. Paling tinggal kalian fokus untuk bikin laporan UTS-nya, nambahin user flow sama mockup atau user interface-nya gitu. Nah, user interface-nya ini nggak usah banyak-banyak, satu kelompok cukup 5 desain user interface dulu aja. Jadi yang untuk UTS itu cukup 5 desain user interface dulu minimal. Nanti teman-teman bisa bagi satu orang satu gitu ya. Kemudian barulah nanti setelah UTS kita tambah-tambahin gitu untuk menjadi sebuah UI yang satu kesatuan dan juga prototype gitu. Jadi yang untuk UTS-nya, UI-nya minimal 5. Nanti satu orang bisa membuat satu UI gitu. Minimal 5 berarti kalau lebih dari 5 boleh ya. Jadi ini cuma dikasih batasannya minimal doang, minimal 5. Terus lampirnya ini paling gampang banget. Tinggal kalian kasih foto dokumentasi user interview yang kemarin kalian lakukan, kemudian yang
lampiran kedua adalah link Figma yang nanti kalian buat gitu. Terus habis itu teman-teman nanti UTS-nya akan diminta untuk hadir ke kampus, tapi hanya mengumpulkan. Nah, ini teknisnya saya kurang tahu ya. Sepertinya sih hadir ke kampus kemarin saya milihnya. Cuman untuk informasinya nanti seperti apa menyusul ya teman-teman. Karena pada saat ini belum ada informasi yang lengkap, atau mungkin teman-teman malah yang udah dapat informasi lengkapnya mungkin ya. Kalau belum berarti kita tunggu dulu karena kemarin masih proses pengumpulan soal UTS-nya gitu. Paling enggak misal nanti teman-teman diminta untuk hadir ke kampus itu sifatnya adalah tugas kan, UTS-nya ini dikerjakan, bisa dicicil mulai dari sekarang, dikerjakan pada hari pengumpulannya itu mengumpulkan laporannya atau covernya, nanti informasinya menyusul begitu. Kemudian terkait UTS, nanti kalau ada pertanyaan tolong bisa langsung dituliskan di kolom chat aja atau langsung raise hand biar saya bisa memantau, karena kita kan nggak face to face ya, takutnya nanti kalau ada yang kurang paham malah teman-teman salah-salah ngumpulinya kan kasihan gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung aja ditanyakan lewat Zoom ini, begitu. Ada nggak nih yang nanya nih? Masih belum ada. Oh ini ada, Mas Parno. Bagaimana Mas Parno? Kan di sini tugas yang kemarin kan udah tuh Bu. Nah, semisal gini, kayak judulnya diubah gitu tiba-tiba, mungkin berkaitan dengan UI-nya mungkin terlalu sulit atau gimana gitu kan. Nah itu kalau misalnya diganti itu gimana Bu? Maksudnya gimana? Aja judulnya diganti. Judul apanya? Judul ganti project maksudnya Bu. Nah itu Bu, judul kan permasalahan yang kemarin kan ada setiap anggota kan punya ide kan. Nah milih salah satu. Kalau tiba-tiba pas mungkin mau deket UTS mau ubah atau mungkin sesudah UTS itu gimana? Nggak bisa. Kan gini, kan dari yang pas pertemuan awal kan udah saya sampaikan kalau final project-nya itu akan dicicil ya. Nah, kemarin pada saat teman-teman mengumpulkan ide, kemudian dipilih salah satu yang di Classroom kayaknya udah ada ya tulisannya ya, yang yang paling bisa diimplementasikan di final project yang penting gitu kan. Kalau sudah milih satu itu berarti teman-teman kan sudah melakukan interview. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan interview kemarin itu akhirnya kalian sudah mendapatkan ide-ide baru, mendapatkan pandangan-pandangan baru dari orang-orang yang diinterview itu. Nah, terus itu kan menjadi sebuah user persona. User persona itu adalah kategori dari sekumpulan orang. Misalnya gini, di kelas ini, di IF3, itu saya mau bikin persona atas dasar atau kategorinya adalah berdasarkan wilayah rumah kalian gitu, asal usul kalian gitu. Saya mau bikin 3 persona. Amikom Jogja, internal Jogja gitu ya. Terus Jawa selain Jogja sama luar Jawa gitu. Nah, berarti saya udah dapat 3 persona ini, tinggal saya mau wawancarai yang Jogja siapa, Jawa yang luar Jogja siapa, yang luar Jogja siapa gitu kan. Nah, itu kan udah dapat pandangan-pandangan nih, misalnya kayak kalau kuliah di Amikom seperti apa, enaknya nggak enaknya gitu-gitu kan, misalnya. Nah, kalau kemarin itu kok ternyata nggak kepake gitu, ganti lagi gitu kan. Berarti kan teman-teman harus ngulang dari awal, harus mewawancarai orang lagi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi solusinya bukan mengganti tema,
Tapi teman-teman bisa meminimalisir kesulitan gitu. Nanti kan ada sesi pembuatan user journey map ya teman-teman. Nanti kita akan diskusi pada saat itu ya, biar tercerahkan gitu. Kira-kira kalau di kelompok saya gini Bu, kelompok saya gini Bu gitu. Itu gimana? Jadi bukan mengganti tema, tapi meminimalisir tingkat kesulitan mungkin bisa gitu. Kayak contohnya ini ya, satu case kemarin ada teman-teman dari kelas lain yang membuat satu aplikasi itu isinya banyak gitu. Ada call center darurat, kemudian ngecek kesediaan bed di hospital, terus informasi-informasi di hospital, kemudian ada lagi ini yang dua ini kan bagian darurat ya. Nah dia tuh nambahinnya, waduh saya lupa kemarin apa ya. Ada fitur lain lah, misalnya kayak jual beli barang gitu. Kemudian satu lagi misalnya kayak mencari berita terkini misalnya. Nah ini kan satu website ini atau satu aplikasi ini kan menjadi banyak fitur. Nah yang bisa dilakukan adalah meminimalisir kerumitan ini. Jadi saya minta untuk fokus dulu aja ke dua hal. Yang pertama adalah yang call center, yang kedua adalah yang hospital. Udah itu dulu aja, daripada nanti ribet-ribet yang lain harus ditambahin, harus masuk ke UI, bla bla bla. Fokus dulu ke dua hal ini, karena saya juga menyadari teman-teman kan juga tugasnya nggak cuma yang di IMK doang gitu kan. Bahkan saya berpikirnya ketika tugas di IMK itu bisa digabung dengan tugas lain, misal ada di pemrograman lanjut disuruh bikin aplikasi misalnya. Nah, kalau bisa digabung dengan tugas lain itu malah lebih bagus gitu. Jadi tugas kalian itu bisa satu untuk beberapa mata kuliah gitu. Gitu, mungkin itu jawaban saya Mas Parno. Apakah sudah jelas? Aman Bu. Oke. Terus ini ada pertanyaan, permisi Bu, nanya minimal 5 UI berarti per orang bikin UI-nya masing-masing dan harus selesai semua ya Bu? Iya, kalau dari saya harapannya begitu. Kenapa saya minta untuk bikin 5 UI? Karena biar bisa nyoba dulu, ya kan, satu persatu orang ini bisa membuat satu dulu UI-nya, gitu. Itu Mbak Safitri. Terus Mas Ilham Mustaqim, permisi Bu, mau nanya untuk judul laporan perlu disetujui Ibu terlebih dahulu tidak? Enggak. Judul laporan maksudnya gimana ya? Maksudnya judul project ya? Kalau judul project itu enggak harus saya setujuin, tapi mungkin saya memberikan insight pada hari ini. Nanti pas kalian bikin user journey map itu nanti kalian bisa sharing-sharing dengan saya di room ini gitu. Atau kalau misalnya nggak nyampe waktunya, sekarang nggak selesai, kalian bisa share hasil user journey map-nya nanti ke email saya. Nanti kita akan bahas bersama gitu. Oke, ada lagi yang raise hand ya? Sebentar. Pakai dual monitor agak ribet ini. Mas Asher dulu ya. Gimana Mas Asher? Mas apa Mbak ini? Mas, Bu. Oh iya. Gimana Mas? Berarti nggak boleh nambah interview lagi? Kalau nambah interview malah nggak apa-apa. Kan nanti masuk di user persona ya. Oke. Itu, tapi kalau ganti tema nggak boleh. Gitu Mas Asher. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, Mbak Safitri, gimana Mbak? Mau ada tambahan pertanyaan lagi. Minimal 5 per orang itu yang mock-up-nya itu besok desain yang sudah kita pilih kemarin atau ide kita masing-masing? Bukan, yang jadi mulai setelah kalian
user interview Iya. kan udah satu ide ya. Oh, iya. Nah, mulai user interview satu ide itu sampai final project kalian pakai itu bareng-bareng. Jadi Oh. ide satu itu yang dipakai itu. Oh ya Bu, baik, makasih Bu. Oke, gitu. Oke, nanti kalau ada yang nanya lagi langsung aja raise hand atau tulis di kolom chat ya. Terus selanjutnya, sebenarnya nih teman-teman untuk hari ini user journey map-nya itu saya minta kalian nanti bawa kertas manila, tempel-tempelin pakai sticky note yang kayak gitu-gitu. Cuman karena tadi saya ada agenda ya, terus kalau nunggu minggu depan itu takutnya malah terlalu mepet UTS. Jadi ya udah sekarang karena mungkin teman-teman juga di rumahnya masing-masing ya. Kalian tadi udah bikin akun Figma belum? Udah ada Bu, soalnya Udah. pas kemarin desain grafis udah nyoba Figma sekali. Oh, alhamdulillah berarti udah tahu Figma seperti apa ya? Udah Bu, sedikit-sedikit. Oke. Nah, ini mungkin saya kasih tahu dikit ya. Jadi Figma itu terdiri dari beberapa bagian ya. Yang ini sih yang new file bla 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 kayak gitu. Nah, yang Figma Jam itu adalah apa ya namanya tuh, tempat atau ya workspace kalian gitu ya untuk membuat tahapan-tahapan sebelum membuat UI, kayak user persona kalian bisa bikin di sini, kemudian user journey map kalian bisa bikin di sini, user flow juga kalian bisa dibikin di sini gitu. Sampai besok misalnya teman-teman bikin aplikasi, kalian butuh bikin diagram-diagram, kalian bisa bikin di sini gitu. Itu untuk yang Figma Jam. Kemudian yang bawahnya adalah file-file yang kalian recent file yang kalian pernah buka atau pernah edit gitu. Misalnya teman-teman belum pernah buka, berarti di sini biasanya cuma ada wireframing in Figma, prototyping in Figma gitu, itu kayak template dari Figma-nya untuk kita explore gitu kan. Terus posisinya teman-teman ketika nanti new design kalian bisa kolaborasi dengan teman yang lain. Nah, nanti teman-teman bisa share, paling teman-teman juga udah tahu ya. Kalian nanti bisa share di sini. Nah, ini diinputkan aja nanti email dari teman-teman yang menggunakan Figma. Misalnya ini diganti can edit, terus emailnya misalnya parno@amikom.ac.id gitu ya. Nah, nanti tinggal di invite aja gitu. Terus yang buat soal UTS ini kan ada link Figma. Nah, teman-teman tinggal copy aja, copy, klik di paste di sini, di paste gitu. Kemudian buat yang mungkin masih kikuk, masih belum terlalu paham mengenai Figma gitu kan, teman-teman bisa mencari inspirasi, bisa mencari UI Kit namanya. UI Kit itu jadi kalau misal kalian lihat tampilan Figma ini kan di atas ada taskbar-nya gitu ya, ada menu search-nya gitu-gitu, ada icon-iconnya. Nah, UI Kit itu menyediakan icon, menyediakan taskbar, navbar, kemudian keyboard, dan lain-lain. Jadi kayak button juga. Jadi kalian nggak perlu membuat misalnya keyboard itu kan ada tulisan QWERTY gitu ya. Kalian nggak perlu tuh bikin ngejejerin QWERTY dari Q, W, E, R, T, Y gitu, nggak usah. Jadi udah tinggal pakai aja yang ada di design kit. Ini contohnya ketika kalian mau mendesain menggunakan Android. Nah, Android itu yang bisa dipakai contohnya menggunakan material design namanya. Tapi kalau teman-teman mau pakai mock-up-nya di sini itu, misal ini saya hapus dulu. Nah, kalau di sini kalian mau pakainya
frame-nya itu pakai yang iPhone, misalnya iPhone yang baru misalnya ya, yang ada dynamic island-nya. Padahal ini masih kosongan, cuman ukurannya aja udah iPhone 14 Pro. Nah, kalau kalian mau pakai iPhone berarti nanti UI kit-nya mencari yang UI kit iPhone 14 Pro gitu. Nah, kalau yang Android UI kit-nya biasanya pakainya material design gitu-gitu. Ini ada penjelasannya untuk yang material design itu gimana sih gitu-gitu. Kemudian kalian di bagian kiri itu ada page yang getting started, kemudian ada styles, kemudian ada komponen. Nah, biasanya yang dipakai kebanyakan di bagian komponen ini. Kalau kita zoom satu persatu, ini tuh ada button ya yang biasa dipakai tuh button, kemudian icon-icon, kemudian date picker. Nah, ini kan nggak perlu bikin satu persatu ya, kayak natain apa namanya tanggal satu persatu kan nggak perlu, jadi tinggal ambil aja dari sini. Apakah itu boleh, Bu? Sangat diperbolehkan. Jadi asal kalian tidak plek-ketiplek ambil yang dari community Figma ya. Jadi tetap ada perubahannya, itu pasti diperbolehkan. Tapi kalau langsung cari di community-nya Figma yang aplikasinya itu tema kalian gitu, nah itu auto reject nanti. Gitu. Kok Bu Rifda bisa tahu? Ya tahu, ya kan. Kemudian untuk selanjutnya ada list, ada menu, kemudian ada navigation bar, ada apa lagi nih? Banyak ya di sini ya yang sering dipakai tuh. Apa sih namanya tuh yang bagian atas tuh, jam juga ada di sini. Nah, ini top app bar. Nah, ini tadi yang saya copy ke sini. Misalnya ini saya hapus, ini saya ubah pakai, karena material desain berarti pakai Android dulu. Nah, terus nanti di copy aja nih. Di copy bagian yang light screen, terus milih yang ini kayak layer yang di Illustrator atau di Photoshop gitu loh teman-teman, di sini tuh. Terus kita bisa milih, misalnya kita mau pakai yang atas, misalnya ini deh, copy, kemudian masuk ke kelompok Abdul. Nah, ini terus tinggal ditaruh aja di sini. Sudah, tinggal nanti ini diganti. Misalnya, gitu. Paling gitu-gitu. Terus nanti misal ditambahin lagi, di bawahnya mau ada keyboard, ya cari aja keyboard di bagian sini. Gitu. Terus nanti di copy paste di sini. Kira-kira seperti itu. Tinggal nanti kalian lebih ke memperlihatkan layout-nya itu lebih cantik gitu ya. Kalau kayak basic-nya, yang top app bar-nya ini kan basic ya, terus keyboard itu kan basic. Nah itu sih nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa, karena memang dari sananya kan standarisasinya udah seperti itu. Itu untuk yang Figma. Nah, karena hari ini kita mau bikin user journey map dulu, jadi kita masuk ke yang namanya Figma Gen. Figma Gen. Kita cari yang user journey. Ada nggak ya di sini ya?
User journey map. Oke. Yang mana yang enak? Nanti teman-teman bisa ikutin aja ya. Jadi kalian bisa tinggal masuk aja ke Figma, kemudian pilih yang apa tadi, see all gitu ya. Ya, see all. Kemudian tulis aja journey, terus ambil yang ini user journey map dari Figma. Nah, terus nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. User journey map itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memberitahukan kalau setiap masalah tadi yang sudah kalian ambil itu tadi, ada step-stepnya sebelum nantinya ada aplikasi. Contoh gampangnya gini, Gojek nih, Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain sebelum mereka ada, tahapannya gimana sih pada saat kita itu pakai ojek pangkalan. Jadi sebelum pakai aplikasi, tahapannya seperti apa sih gitu. Nah ini nanti saya ganti aja. Ini diganti. Oh, sorry. Ini nggak bisa diedit. Oh ini harus dibukain satu persatu. Nah, nanti kalian tinggal bikin seperti ini, disesuaikan aja ya. User action itu steps-nya. Steps ketika tadi si user itu belum menggunakan aplikasi yang mau kalian buat. Belum menggunakan loh ya. Berarti misal kalau dulu sebelum ada aplikasi ojek online, tahapan kita pada saat mau order ojek pangkalan tuh gimana? Yang pertama misalnya, kita menuju ke ojek pangkalan. Nah, misalnya gini. Kemudian selanjutnya, apa nih teman-teman? Menuju ke ojek pangkalan, habis menuju ke ojek pangkalan kita ngapain biasanya? Mikir juga. Nanya harga. Tanya ongkos, Bu. Nanya ongkos dulu atau ada yang diomongin selain itu? Mengatakan tujuan dulu kali ya? Mengatakan tujuan. Kemudian selanjutnya baru negosiasi. Sambil menanyakan tadi, negosiasi harga, tulislah gitu. Kemudian setelah itu ada diantar ke tujuan. Anggaplah yang negosiasi harga itu mulai dari tanya harga, negosiasi sampai deal gitu ya. Kemudian pembayaran. Nah, ini adalah tahapan ketika kita belum menggunakan aplikasi. Ada menuju ke ojek pangkalan, mengatakan tujuannya, negosiasi harga, diantar ke tujuan, dan juga pembayaran. Gitu. Nah, masing-masing steps yang ada di sini itu pasti memiliki pain point sendiri-sendiri. Contohnya,
Misal di sini pain points-nya adalah tidak tahu letak ojek pangkalan. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi kalau kita tidak berada di daerah atau area kita gitu ya. Maksudnya kayak saya dulu dari Klaten, kemudian pas di Jogja, saya nggak tahu nih ojek pangkalan di daerah Jogja itu di mana aja misalnya gitu. Atau misalnya dari luar Jawa ke Jogja nggak tahu nih ojek pangkalan di mana aja gitu kan. Terus selain itu ada lagi nggak menuju ke ojek pangkalan? Capek jalan, Bu. Oh iya, benar. Harus jalan kaki menuju ke ojek pangkalan. Terus belum tentu bertemu dengan bapak ojeknya. Karena kadang-kadang kosong juga. Oke, terus habis itu, oh ini udah ada deh, ini dihapus dulu aja. Terus ini pain points. Pain points itu kekurangannya. Nah, di sini kalian tuliskan solusi dari yang pertama nih, tidak tahu letak ojek pangkalan. Berarti solusinya adalah aplikasi dapat memberikan informasi mengenai letak driver. Kemudian yang kedua harus jalan kaki. Driver menjemput customer. Gitu. Nah, jadi user journey map itu selain memberikan informasi step-step apa aja yang akan ada, yang sudah ada sebelumnya. Nah, step-step ini tuh jadi di breakdown untuk mengetahui pain point atau kekurangan dari masing-masing langkah tersebut atau proses tersebut. Misalnya menuju ke ojek pangkalan, berarti kita jadi tahu, oh ada kekurangan nih di sini, gitu kan. Kekurangannya apa aja? Nah, kalian tuliskan di sini. Kemudian dari kekurangan yang ada, itu pasti akan menjadikan sebuah fitur di aplikasi kalian nanti. Nah, fiturnya apa? Fiturnya adalah aplikasinya bisa memberikan informasi mengenai letaknya driver di mana. Ini lokasi ya, kok letak sih. Lokasi driver di mana, kemudian driver menjemput customer gitu-gitu. Nah, ini nanti kalian teruskan sampai akhir, sampai bagian pembayaran. Nah, kasusnya adalah ada satu opportunities yang atau satu fiturnya di aplikasi kalian nanti yang bisa menyelesaikan dua masalah. Nah, itu gimana, Bu? Nggak apa-apa, jawabannya gitu. Jadi ketika misalnya nih, di sini ada masalahnya gini aja. Di sini harga tidak tetap misalnya. Nah, terus di bagian pembayaran itu ada Tidak ada uang kecil. ya, tidak ada uang cash gitu ya. Uang cash. Tidak ada kembalian misalnya. Nah, kedua hal ini sebenarnya ada satu fitur yang mirip, yaitu harga sudah dipatok oleh aplikasi, ya kan? Terus dilakukan sekalian pembayaran di situ, gitu. Nah, itu berarti satu opportunity bisa untuk dua masalah yang ada. Bahkan dua masalahnya itu di proses yang berbeda itu bisa, gitu. Nah, cuman
yang di note adalah pastikan masalah-masalah yang ada di pain point itu ada solusinya di opportunities gitu. Karena nanti akan kita buatkan fitur di aplikasinya begitu. Sampai di sini paham teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang silakan teman-teman kalau yang mau berdiskusi itu silakan langsung buka Figma-nya, langsung masuk ke Figma Jam yang tadi saya sampaikan ya. Terus dibikin seperti ini, jadi ini user action, pain point, sama opportunities yang paling atas dihapus aja. Cara hapusnya ini kan nanti masih di lock gini, ini tinggal diklik aja unlock gitu. Begitu, terus nanti kalian edit-edit aja sesuai kebutuhan kalian. Mau kalian kreasikan ya monggo gitu ya. Biasanya anak-anak pada suka wah ini kayaknya bagus ditambahin ini gitu. Monggo, silakan. Terus kalau mau ada yang ditanyakan, ini mumpung masih sampai setengah jam lagi ya, saya masih standby di sini, masih bersama kalian juga. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung aja raise hand atau langsung tanya di kolom chat gitu. Terus saya minta tolong karena kalian nanti kan juga perlu laporan ke saya ya untuk Figma Jam-nya, dan hari ini saya cek juga gitu kan, di-share ke aku lali emailnya yang dipakai apa ya ini ya, email di-share ke email saya yang ini. Tidak, saya tulisin di Zoom ya. Oke. Silakan share ke rifdafatica@gmail.com. Nanti saya cek untuk pekerjaan teman-teman. Sama kalau ada yang mau ditanyain case-nya kan pasti beda-beda. Biasanya kalau di ruang kelas saya muter gitu sambil ngobrol gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang kurang paham langsung aja ditanyain gitu. Ambil minum bentar ya.
Teman-teman, jadinya tadi Mas Ahmad tuh ada ya di sini ya? Mas Ahmad, Fadilah sama Holland. Ada nggak nih? Tadi ada, Bu. Sekarang? Kayaknya keluar, Bu. Oh, kepiye sih. Oh, ini ada. Tapi kok wonge ora ono, Mas Ahmad. Holland tapi nggak ada Holland. Yang Holland saya hapus ya. Mohon maaf ya Holland ya. Soalnya kamu nggak ada Holland. Saya tak sambil ngoreksi ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja loh ditanyain daripada nanti bingung. Permisi Bu Rifda, mau Ya, tanya. gimana? Itu nanti kan untuk nge-share ke email Bu Rifda itu berarti ngirim pesan ya? Atau cuman langsung di-share kayak tadi di Figma? Di-share aja gini. Oh, oke. Di-share gitu. Nanti muncul kok di tempat saya. Oh, siap Bu, makasih. Coba tak reload dulu ya. Udah ada yang share belum? Oh, belum ada. Biasanya nanti di notifikasi gini akan muncul. Nah, ini contoh nih, contoh dari kakak tingkat yang bikin skripsi. Oh, ini research collab. Nah, ini alur penelitian. Kuesioner, pertanyaannya apa aja, gitu-gitu. Ini masih tahap awal sih dia. Oh, sama user flow-nya nanti saya kasih contoh. Kalau user flow itu intinya sih teman-teman tuh bikin kayak flowchart gitu loh. Jadi kalau nanti kalian udah bikin user journey map, pasti tahu alur dari aplikasi kalian tuh mau gimana gitu. Kayak contohnya aplikasi presensi gitu. Alurnya berarti buka aplikasi ya kan, kemudian nanti login
pakai NIM sama password misalnya, kemudian teman-teman buka menu apa, kemudian menu presensi misalnya, terus habis itu melakukan presensi gitu-gitu. Nah, jadi kalian membuat alur tahapan-tahapannya kayak gini nih, ini yang lebih gampang di, nah ini dia. Nah ini contohnya. Misal yang pertama adalah homepage. Homepage, terus setelah homepage ngapain? Nanti halaman detail buku, gitu kan. Terus habis itu keranjang belanja, halaman check out, halaman apa, terus sampai ke order status gitu. Ini proses pembelian buku, gitu. Jadi kalau user flow gampang ya, tinggal kalian nanti sesuaikan aja sama alur atau flow-nya dari aplikasi kalian. Yang agak mikir memang di user journey map. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah juga ini. Lebih ke kemarin udah dapat hasil interview, terus kalian tuangkan di sini per step-nya. Gitu. Ada yang sudah share belum nih teman-teman? Belum ada ya? Tadi udah coba sih, Bu. Udah masuk belum? Oh, coba saya cek di email ya.
Hmm. Tadi saya nulis emailnya benar nggak sih? Terus tapi gmail.com. Benar ya? Oh, ini. Ah, oke. Oke, mantap. Actionnya oke. Ini oke. Hmm. Oh, biasanya ada yang nggak ada kontak personnya juga ya? Malah baru tahu saya. Tidak tahu fasilitas yang ditawarkan. Oh, kalau negosiasi harga mungkin kalau dari saya tak tambahin ini deh. Tidak tahu patokan harga di daerah itu. Biasanya kan kalau di daerah-daerah misal kayak saya pernah ngekos di belakang UII itu kosannya mahal-mahal semua gitu. Anak UII nggak kaya-kaya semua. Konsultan. Iya. Dan tidak menjalankan. Yes. Yang lain saya tunggu ya. Figma-nya ini belum ada lagi. Tunggu Figma-nya teman-teman. Tidak perlu datang ke kota tujuan di kampung halaman. Oke. Nah, ini nanti kalau user journey map kan kalian udah selesai ya. Ini bahkan udah selesai nih kelompok 2. Nanti kelompok 2 tinggal screenshot aja, lampir kayak masukkan ke laporan gitu. Jadi tinggal di screenshot masukin ke laporan. Tidak terlalu ini tertera di atas oke. Kau sudah pernah atau belum? Langsung siap aplikasi. Betul jelas melakukan review semuanya oke. Menampilkan berdasarkan itu tertera di aplikasi web dapat kontak person oke. Siap. Dituliskan nama NIM-nya di samping Mas Asher, Mas Parno. Baik, Bu. Ini langsung saya koreksi malah jadi enak ya. Langsung saya nilai. Oke, ada lagi yang sudah mengirimkan.
Oke, ini masih berjalan. Menuju ke kebun, menyiapkan peralatan, jalan kembali, menuju pertumbuhan. Apa ini? Dikasih, ini kelompok berapa ini? Siramin, aplikasinya. Ini siramin tuh kayak IoT gitu bukan nih? Mas Rizky Rahman dan kawan-kawan. Iya, Bu. Gimana tuh berarti aplikasinya? Berarti alat ya? Aplikasinya buat ngontrol IoT-nya itu, Bu. Jadi Berarti modelnya pakai pipa-pipa gitu, nanti pipanya itu dikontrol otomatis pakai aplikasi gitu. oh, oke. Berarti nanti UI yang kamu buat itu UI yang pengontrolnya ya? Iya. Ya kayak misal apa Bardi berarti aplikasi Bardinya kan gitu ya. Oke, mantap. Satu bagian aja ya, siramin aja ya. Berarti nggak ada IoT yang lain, Bob? Tidak, Bu. Oke. Ini menuju ke kebun ini kalau misalnya ini berarti ada pain point-nya nggak nih menuju ke kebun tuh? Ya harus berjalan menuju ke kebunnya gitu ya sebenarnya ya. User harus berjalan menuju ke kebunnya. Gitu. Lah kalau ada IoT-nya kan tinggal di pencet-pencet tok toh. Iya, Bu. Dari mana aja gitu. Ini kebunnya kebun bebas atau kebun yang ada di rumah toh ini? Sebenarnya bebas, Bu. Bisa kebun, bisa sawah, bisa di rumah. Nek misal ini malah jadi mikir IoT-nya beneran ya. Kalau misal jadi, lah terus yang apa namanya sensornya pakai apa? Yang IoT yang ada di kebun itu. Kalau misal dia nggak ada WiFi, biasanya kalau kayak lampu itu kan pakai lampu tuh, oh nggak juga ya? Gimana sih proses Sensor kerjanya tuh? bisa pakai itu dikontrol pakai WiFi itu atau pakai sensor cahaya gitu, Bu. Kalau misal pas ada cahaya matahari masuk, nanti airnya otomatis mengalir. Kalau Oh, oke. udah malam hari, itu Oke. juga bisa. Ini bisa kalian lanjutin nih yang gini-gini nih. Kalian lanjutin ikut awarding gitu. Ini tadi juga punya Mas siapa? Asher dan Mas Parno tadi juga. Mas Parno dan kawan-kawan. Itu juga bisa tuh kalian ikutin aja kayak awarding. Besok kalau ada Amikta ikut teman-teman. Biar ada pengalaman. Oke, terus tak baca lagi. Lalu semakin besar. Oke, tinggal opportunity-nya. Oke, ini Mas Parno udah selesai atau ada tambahan nih? Boleh ditambahin nanti atau harus selesai sekarang, Bu?
boleh, mau ditambahin nanti juga boleh. Ini saya nilai dulu aja. Oke, Bu. Sementara ini dulu. Bu, siap, Bu. Mana tadi? 40, 20, 40, 30, 10, 14. Teman-teman yang kuis di antara dua UI dulu itu udah saya masukin nilainya di instrumen penilaian. Nanti kalian cek aja di sana kalau ada yang ternyata ngerjain tapi kok nggak masuk nilainya, konfirmasi ya. Karena ada beberapa nama yang nggak pakai NIM, jadi bingung ini punya siapa gitu. Oke, sip. Oke, ini yang punya Mas Rizky Rahman dan kawan-kawan, belum saya nilai dulu ya, nanti nunggu selesai dulu, terus udah ada nambah Mas Dimas Aryo Wibowo sama Akbar Rizky. Yang lain, ayo segera di-share ke saya, teman-teman. Dari total berapa sih kelompoknya? 12-an kalau nggak salah ya. Ini baru 4. Berarti ini mau dikasih deadline kapan nih buat dikoreksi? Hari besok ya, besok. Karena yang lainnya itu, yang kelas-kelas lain tuh kayak gini nih, jam kuliah langsung selesai, tapi karena kalian kan online jadi lebih apa ya, nggak bisa jadi satu gitu, nggak bisa langsung selesai. Saya kasih waktu untuk menyelesaikannya besok ya, besok siang aja, jam 2 siang, nanti saya koreksi, terus saya masukin nilainya ke instrumen penilaian. Gitu. Kalau yang belum share ke saya, berarti saya nggak bisa koreksi, teman-teman. Jadi tolong nanti di-share ke saya. Gimana Mas Rian? Bu, misal itu kan misalnya aplikasinya punya beberapa fitur. Terus di sininya nanti ini kalau di satu dulu nanti ditambahin nanti nggak apa-apa, Bu. Gimana tuh? Aplikasinya apa? Aplikasinya tuh My Vehicle. Nah, di situ di kami ada beberapa fitur. Terus ini yang pada masukinnya pada belum semua gitu loh, masih beberapa. Kalau diselesaikan nanti nggak apa-apa. Itu buat nyewa ini apa? Sepeda. Enggak Bu, itu jadi aplikasinya bisa fiturnya ada buat kayak bayar pajak online, terus buat GPS kendaraan, buat mengurangi apa kehilangan kendaraan gitu. Nah, jadi di aplikasi itu ada 2 fitur, cuma kami bikin yang giniannya itu cuma satu fiturnya doang. Oh, gini, berarti gini aja. Paling gampang berarti
kamu fitur utamanya apa tuh berarti? Yang paling utama apa? Di antara yang disebutin tadi. Kayaknya fitur utamanya ini sih Bu, apa bayar pajak online gitu. Bayar pajak online, ya Iya. kan? Terus habis itu fitur cadangannya apa tadi? Cadangan, fitur yang nggak utama. Itu ya tadi yang kayak GPS kendaraan gitu buat melacak apa posisi kendaraan. Terus? Udah sih Bu, kayaknya baru 2 fitur itu. Berarti yang kamu bikin user journey map-nya adalah yang fitur utama. Jadi yang bagian apa tadi? Yang bagian pajak kendaraan gitu. Kamu bikin yang user action-nya atau step-stepnya adalah gimana orang ketika belum ada aplikasi itu membayar pajak kendaraan gitu. Jadi nggak usah bikin 2 user journey map, Mas. Bikinnya 1 aja. Oke Bu, makasih Bu. Ya, oke sama-sama. Karena fitur utamanya adalah yang tadi. Kecuali gini teman-teman, kecuali misal di sini ada case yang sama ya. Kemarin ada mahasiswa yang mengambil aplikasi lowongan pekerjaan. Nah, dia langsung bikin 2 bagian nih, bagian penerima pekerjaannya sama job seeker-nya gitu. Nah, ketika ada 2 role user yang menggunakan, berarti user journey map-nya 2. Atau misalnya kayak yang tadi saya bilang, yang hospital tadi, yang bikin hospital sama call center tadi, call center darurat. Nah, ketika dia bikin, karena hospital sama call center darurat kan user journey map-nya beda ya, tahapannya beda, berarti mereka harus bikin 2. Karena pas tak tanyain, yang utama yang mana? Nggak ada yang utama. Kalau ini tadi kan ada yang utama ya. Kalau yang kemarin nggak ada yang utama, Bu. Dua-duanya utama gitu. Ya udah berarti bikin 2 gitu. Tapi kalau kasusnya kayak yang tadi barusan itu bikin 1 aja nggak apa-apa. Yang pajak kendaraan aja gitu. Permisi Bu, mau tanya. Gimana? Itu apa kotak-kotaknya harus penuh semua Bu? Misalnya sisa 1 gitu gimana Bu? Piye, nggo nopo? Ini yang user action. Oh enggak, user action itu tuh enggak harus jumlahnya segitu. Oh ya. Disesuaikan sama proses yang ada di tempatmu aja. Ya, oke Bu, makasih Bu. Sampai 10 juga bisa jadi loh. Ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ini ternyata udah jam 5 nih. Saran saya, kalau nanti ada pertanyaan, please banget teman-teman nggak usah perkewuh ya apa bahasa Indonesia nih. Nggak enakan gitu ya kalau mau ngechat aja. Terus kalau kalian butuh nanya sesuatu tentang UTS, tentang tugasnya, silakan teman-teman tanya aja. Jadi nggak usah malu-malu gitu, langsung WA aja. Paling WA-nya kalau pas di luar jam kerja, jadi jam kerjanya kan jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kalau nanti di luar jam kerja, paling saya balasnya besok gitu. Ada nggak nih pertanyaan lagi, mumpung belum saya tutup? Aman semuanya? Kalau aman, coba di reaction jempolnya coba. Biar terpantau dari sini. Oke, udah 4 nih yang reaction jempol. Oke, siap. Oke deh, aman ya. Semoga nanti lancar untuk
user journey map-nya. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan itu untuk langsung praktek membuat mock-up-nya ya, insya Allah ya minggu depan. Semoga nggak ada agenda mendadak lagi. Oke, cukup dari saya untuk perkuliahan hari ini. Nanti ini apa nih Mas Andri Pegrianto? Kok ambil? Nanti teman-teman bisa share ya Figma-nya, jangan lupa karena masih ada beberapa yang belum share. Nanti saya tunggu. Kalau nggak share ke saya berarti nggak ada nilai. Jadi silakan untuk langsung di-share aja ke saya. Kurang lebihnya dari penyampaian saya mohon maaf juga kalau saya terlalu banyak agenda ya, kadang-kadang online, kadang-kadang asinkronus, kadang-kadang nggak masuk gitu kan. Mohon maaf sekali teman-teman karena emang pekerjaannya double-double ya. Kayak minggu depan itu saya ada agenda ke Malang, tapi insya Allah Jumat udah sampai di Jogja, jadi aman. Kalau yang di Malang cuma sebentar soalnya, nggak lama-lama, insya Allah masih bisa bertemu kalian sebelum UTS ya, jadi kita nanti ngebahas mock-up-nya, UI-nya, kalau misalnya yang dari kelompok, misalnya kelompoknya Mas Parno tadi udah selesai, user journey map-nya mau nyicil untuk bikin Figma, monggo silahkan daripada ditunda-tunda ya, atau misalnya mau bikin user flow, silahkan banget, biar besok pas pelaporan UTS-nya tuh tinggal cantumin gitu, tinggal masukin aja ke laporan sudah selesai. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.